saham BRI naik 54,48% yang ditutup menjadi Rp11.200 pada perdagangan saham pekan keempat Juli 2014. Kenaikan harga saham yang tajam ini tidak terlepas dari kinerja perseroan dan dana investor asing yang memburu saham sektor keuangan terutama saham perbankan berkapitalisasi besar. Selain itu, perseroan masih mencatatkan laba naik 15,68% menjadi Rp11,74 triliun pada semester pertama 2014. Kenaikan laba bersih itu ditopang dari kredit BRI tumbuh sekitar 17%. Untuk meningkatkan kinerjanya, perseroan juga berminat akuisisi PT Bank Mutiara Tbk. Perbankan plat merah ini tengah menjalani proses seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan. Lalu melihat rilis kinerja dan rencana aksi korporasi BRI, apakah saham BRI masih dapat menjadi pilihan? Berikut wawancara Liputan6.com dengan analis PT First Asia Capital, David Subianto. Semester 1 sahamnya sih bergerak bagus ya, naiknya sangat signifikan saham-saham keuangan terutama top gainer-nya BRI, Bank Mandiri, bahkan BRI bisa salib Bank Mandiri ya harganya ya. Itu merupakan sesuatu yang wow sekali untuk saham-saham sektor keuangan gitu. Kenaikannya sangat-sangat signifikan, didukung juga oleh banyak dana asing masuk ke 3 besar bank kita dari BCA, Mandiri dan BRI. Terus kemudian masih sangat-sangat menarik sekali untuk sektor perbankan di semester 1 ini gitu. Ya, aku rasa BRI masih sangat-sangat outstanding kinerjanya, baik sekali. Kenapa? Karena memang satu, kredit mereka banyak main di sektor microfinance mereka itu cenderung agak sedikit rentan terhadap krisis ya. Terus tingkat suku bunga mereka juga masih yang cukup tinggi dan memang di realitanya untuk sektor microfinance itu tingkat suku bunganya memang sangat tinggi sekali untuk pinjaman ya. Dan itulah unik sistem dari BRI dan aku rasa BRI masih akan membuat kinerja yang baik hingga akhir tahun. Yang namanya akuisisi perbankan sebenarnya sesuatu yang positif asalkan dilakukan dengan harga yang kompetitif. Dalam hal ini BRI akan akuisisi di harga berapa itu sangat penting sekali. Kalau harganya murah, istilahnya masih masuk di dalam hitung-hitungan untuk media dan akuisisi, aku rasa sih itu sangat sesuatu yang positif ya, karena jaringan Bank Mutiara juga cukup besar dan dia juga cukup main banyak di retail kan, bukan di korporasi. Bisa dilihat waktu dia collab tuh yang banyak kan retail, bukan perusahaan. Dan kalau dia bisa ambil sih oke, tapi ingat harganya di berapa. Kalau dia ambil dengan harga yang ditawarkan kemarin sekitar 6,1 triliun, itu agak sedikit mahal menurutku. Ya, tapi kan nanti yang pastinya BRI itu akan merombak si Bank Mutiaranya itu untuk dilebur menjadi rebranding dan jangan Bank Agro. Kenapa mesti di rebranding? Karena saat ini kan kalau orang bicara bank itu bicara trust. Kalau kita ngomong Bank Mutiara, orang semua tahu itu Bank Senturi dulunya. Kepercayaan Anda untuk menyimpan dana di situ tentu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau nanti dia lebur dengan BRI Agro, yang mana BRI Agro memiliki kinerja yang positif di daerah-daerah, yaitu nasabah kebanyakan petani, terus kemudian juga para usaha mikro, itu dia bisa memanfaatkan rebranding tersebut dan menghilangkan citra negatif dari Bank Mutiara. Ya, kinerja BRI aku rasa sampai akhir tahun pasti masih akan bukan pertumbuhan laba double digit ya. Dalam hal ini double digit itu di atas 10%. Aku yakin itu meskipun agak sedikit melambat ya. Dari kuartal 1 17%, kuartal 2 15,84%, ya mungkin kuartal 3 atau kuartal 4 kinerja inline mungkin dapat sekitar 14% hingga akhir tahun. Aku rasa itu masih sesuatu yang positif ya. Karena di sisi lain perbankan juga banyak mengalami kinerja yang negatif gitu, labanya turun gitu. Terus kemudian aku lihat juga BRI juga masih tetap akan menjadi bank dengan pendapatan terbesar sepertinya meskipun aset besar, dikarenakan mereka punya tingkat suku bunga yang masih tinggi dan di akar rumput di masyarakat BRI itu memang sudah standar seperti itu gitu, karena dia yang satu-satunya bank yang melalui kredit mikro dan memang spesialisasi mereka di sana, dan kredit mikro itu memang bunganya tinggi gitu. Kenaikan 30% dan kinerjanya pertumbuhan laba hanya sekitar katakanlah 14%, aku rasa itu agak sedikit overpriced ya kalau melihat dari kinerja sekarang. Jadi aksi profit taking di Bank BRI itu akan cepat atau lambat akan terjadi. Nah, kalau bagaimana setelah dia dilakukan aksi profit taking, kalau nanti dia sudah turun mungkin akan menarik kembali, karena bagaimanapun BRI adalah bank yang kuat dengan struktur pendanaan yang kuat dan juga sistem yang
yang saat ini sangat cocok di Indonesia karena dia mengakui karena dia membidangi sektor usaha mikro. Oke, untuk saham BRI aku rasa sepertinya aku rekomendasikan untuk sell on strength. Untuk harganya saat ini kan dia ada di kisaran, aku lupa, di 11 ribuan ya. Nah itu aku rasa mungkin target harganya mungkin ya sekitar 11 ribu atau 12 ribuan udah stop gitu.